Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana di lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Andromeda Ariza langsung dari lokasi. Selamat pagi, Andro. Bagaimana suasana di sana? Apakah pembongkaran pagar bambu sudah dimulai? Ya, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini kami berada di salah satu pantai yang berada di paling timur terkait dengan pagar misterius yang membentang sejauh 30,16 km. Kalau kami melihat memang situasi terkini saat ini TNI Angkatan Laut rencananya sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat akan terlebih dahulu melakukan apel. Dan kalau kami lihat sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ketika kami tiba di pantai tersebut, saat ini pihak dari beberapa personil TNI Angkatan Laut saat ini masih terus bersiaga begitu untuk mempersiapkan proses pencabutan dari sejumlah pagar bambu misterius yang memang sudah belakangan ini sudah terpasang begitu. Kalau kami melihat memang untuk pagar misterius ini sudah terpasang sekitar 5 bulan lamanya. Dan Jason juga pemirsa di rumah, kami akan tunjukkan kepada Anda bagaimana persiapan dari TNI Angkatan Laut yang saat ini masih terus berupaya untuk mempersiapkan sejumlah personil dan ada juga sejumlah perlengkapan yang akan mencoba untuk mencabut sekitar beberapa bambu yang memang sudah terpasang di sepanjang 30,16 km. Ini merupakan sejumlah peralatan yang sengaja dipersiapkan. Ada, kalau kami melihat di lokasi ini ada dua perahu karet begitu yang terus saat ini dipersiapkan. Kemudian juga memang ada beberapa personil pun juga yang masih terus untuk membawa perlengkapan-perlengkapan lain. Tadi kami sempat bertanya Jason dan juga pemirsa di rumah, untuk satu perahu karet ini berisi 6 sampai dengan 10 personil yang nantinya juga ini akan diisi oleh beberapa dari tim media. Dan ini masih berupa perlengkapan-perlengkapan yang terus dibawa. Kalau kami melihat memang ada beberapa hal begitu yang dibawa juga. Selain itu juga tadi memang bukan hanya di pantai Tanjung Pasir juga, melainkan juga ada di beberapa titik lainnya. Tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwasannya nanti setelah dilaksanakan apel yang akan berlangsung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, nanti kami akan bergeser untuk menuju ke Pantai Mutiara. Nanti dari Pantai Mutiara ini kita akan berangkat untuk sama-sama melihat bagaimana proses dari pencabutan bambu-bambu yang ada di sekitar Pantai Tanjung Pasir ataupun juga Pantai Mutiara. Memang kalau kami ketahui sendiri, Jason dan juga pemirsa, memang tadi sempat disampaikan bahwa walaupun tempat ataupun juga pagar bambu misterius ini cukup panjang begitu 30,16 km, nanti tim akan membaginya menjadi beberapa personil sehingga diharapkan dalam beberapa hari terakhir ini juga dapat selesai dan juga rampung. Dan kalau kami melihat memang Jason dan juga pemirsa di rumah, selain dua perahu karet ini, pihak dari TNI Angkatan Laut pun juga ini terus menambah jumlah personilnya. Sedikit kami akan menggambarkan kepada Anda, ini merupakan personil-personil yang baru tiba begitu. Kalau tadi kami mendapatkan informasi ada sekitar 300 sampai dengan 500 personil yang akan terus terjunkan begitu untuk membantu proses pencabutan dari pagar misterius yang sudah terpasang sekitar 5 bulan terakhir. Memang kalau kami ketahui sendiri bahwa pagar misterius ini ternyata ini mengganggu aktivitas warga sekitar, dan ini merupakan personil-personil yang akan membantu proses pencabutan. Ini kami masih melihat ada beberapa persiapan-persiapan yang terus dilakukan oleh pihak dari TNI Angkatan Laut, yang tentu saja ini juga dibantu dengan sejumlah masyarakat dan juga nelayan yang ada, Jason. Kemudian kami pun juga tadi mendapatkan informasi memang bahwasannya nanti akan dilakukan terlebih dahulu apel
untuk terkait dengan pencabutan pagar bambu ini, karena memang nanti akan dibagi menjadi beberapa tim begitu, kemudian juga kekuatan-kekuatan dari tim personil TNI Angkatan Laut, dan juga memang sejauh ini kalau kami melihat di lokasi kami melaporkan, yaitu di pantai Tanjung Pasir ini, sejumlah peralatan dari Lantamal 3 TNI Angkatan Laut ini terus didatangkan begitu. Ini seperti yang Anda lihat dan juga saksikan di layar kaca, ini merupakan tambahan-tambahan dari perahu karet. Kalau tadi kami lihat di bibir pantai Tanjung Pasir ini sudah ada 2 perahu karet, kemudian sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat, 1 perahu karet pun juga terus ditambahkan. Memang untuk informasi terkini kami belum dapat konfirmasi akan ada berapa begitu perahu karet yang akan diterjunkan dan juga berapa jumlah personil yang akan dikerahkan. Namun informasi sementara yang dapat kami laporkan ada sekitar 300 sampai dengan 500 personil. Dan Jason, kami akan sedikit juga menggambar kepada Anda, ini merupakan proses begitu ya, jelang pencabutan dari pagar misterius ini. Ada beberapa dari tim begitu dari TNI Angkatan Laut yang juga tentu tadi seperti yang kami telah sampaikan bekerja sama juga dengan para nelayan yang ada, karena informasi awal yang kami ketahui juga bahwa memang nelayan yang ada di sini juga ikut membantu dan juga mendapatkan kabar bagaimana pagar misterius ini bisa terpasang begitu dalam 5 bulan terakhir. Ini kita masih persiapan, Jason dan juga pemirsa di rumah. Kalau kami melihat situasi terkininya, ini ada sekitar 100 anggota TNI Angkatan Laut yang sudah datang, kemudian juga dari para nelayan yang ada. Ini sejauh ini masih persiapan hingga pukul 8:11 waktu Indonesia bagian Barat, yang memang seharusnya ini akan dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti pun juga informasi yang kami terima bahwa yang akan memimpin dari proses pencabutan bambu misterius ini akan dipimpin secara langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto, yang saat ini kedatangannya masih terus kita tunggu. Jason. Baik, Andro, kalau Anda mencoba mengamati, tadi Anda mengatakan ada 2 perahu karet di sana, tapi pagar bambu ini panjang dan mungkin juga kemudian bisa membutuhkan alat atau kapal lain lagi untuk bisa mengangkut sisa-sisa pagar bambu yang sudah diangkat. Apakah misalnya ada tambahan kapal yang juga dikerahkan di sana atau peralatan berat misalnya untuk juga bisa membantu tim atau personil di sana? Ya, Jason dan juga pemirsa, memang selain dari perahu karet yang disediakan juga oleh tim TNI Angkatan Laut, tadi pun kami sempat bertanya ke beberapa pihak begitu, ada sejumlah perahu tambahan seperti misalnya juga Takbut, kemudian juga Patkamla, dan juga memang untuk terkait dengan perahu-perahu ini masih terus akan kami update, karena memang yang pertama kali kami tiba dan pertama kali kita lihat juga adalah adanya 2 perahu karet yang sudah ada di bibir pantai. Kemudian tadi pun juga dari Lantamal 3 TNI Angkatan Laut juga ditambah dengan 1 perahu karet. Untuk sementara data yang kami terima ini ada 3 perahu karet, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan ditambah sejumlah peralatan-peralatan lain, karena memang informasi yang kami terima, Jason dan juga pemirsa di rumah, bahwa bambu-bambu ini memang sudah terpasang sejak 5 bulan yang lalu. Kemudian juga ini dengan ketinggian yang cukup tinggi juga sampai dengan 6 meter. Kemudian juga bahkan ada pemberat di atasnya, dan memang ini setidaknya membutuhkan sejumlah peralatan-peralatan lainnya. Maka dari itu memang TNI Angkatan Laut ini menggandeng semua pihak, terutama dari pihak nelayan yang ada. Dan kalau kami sampaikan juga, memang selain dari pihak nelayan juga, ternyata TNI Angkatan Laut juga tentu ini bekerja sama dengan sejumlah warga-warga sekitar yang ada di sini untuk membantu bagaimana proses pencabutan yang memang seharusnya akan berlangsung sekitar 30 menit lagi. Ini merupakan gambaran terkini yang bisa kami laporkan kepada Anda, Jason dan juga pemirsa di rumah, bagaimana masyarakat dan juga TNI Angkatan Laut ini bekerja sama untuk membantu begitu proses pencabutan dari
pagar bambu misterius ini, karena memang kalau kita ketahui ini terkait dengan pagar bambu ini belum. Baik, Jason dan juga pemirsa di rumah, ini yang saya sampaikan ini merupakan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indiarto, yang akan menyampaikan informasi terkini kepada TNI Angkatan Laut dan juga pada masyarakat. Kita simak sedikit. Jason. Pertama-tama, marilah tidak hentinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rahmat ya kita bisa hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terutama masyarakat, khususnya TNI AL, hadir di sini untuk membantu kesulitan rakyat Tanjung Pasir di sini. Ya. Kegiatan kita pagi ini, ya kita akan membuka akses, ya, yang sehari-harinya merupakan akses untuk keluar masuk, ya, para nelayan Tanjung Pasir dalam hal mencari nafkah di laut. Ya, kita bersinergi. Ya, kami ada di belakang masyarakat. Kita memanfaatkan ya, material-material yang kita ada dengan segala keterbatasan. Ya, kita akan buka akses pagar-pagar yang menghalangi ataupun yang mempersulit akses geraknya para nelayan. Untuk material yang akan kita libatkan khususnya dari Angkatan Laut, ya, kita ada 2 takbut, kemudian ada 2 kal, kemudian ada 4 kamla, ada shredder, termasuk perahu karet. Kemudian saya monitor juga dari Danposal, bahwasanya kapal-kapal nelayan juga akan diikut sertakan terlibat dalam kegiatan pagi ini. Saya minta kita bersinergi. Ya. Tidak semuanya personel Angkatan Laut harus menggunakan alutnya Angkatan Laut. Ya, nanti akan dibagi-bagi oleh Danposal ataupun ASOP. Di setiap kapal, ya, ada masyarakat, ada dari unsur-unsur Angkatan Laut. Ya, kita bersinergi. Berdasarkan informasi yang saya terima, ya, akan lebih sulit untuk mencabut daripada pada saat menanam. Betul ya? Betul. Apalagi kalau yang sudah tertanam berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Ya. Yang lebih utama dari itu adalah faktor keamanan, faktor keselamatan. Ya, kita bermain di laut, ya, banyak bambu-bambu yang tertancap di sana. Ya, mungkin sudah tertancap sekian lama, sudah banyak karang-karangnya. Ya, mungkin sudah agak yang tajam, kita nggak tahu. Ya, runcingnya ada di atas atau di bawah dan lain-lain. Utamakan faktor keamanan. Ya, semoga kegiatan ini kita berangkat kurang lebih 600 orang, kembali pun lengkap 600 orang. Dan kegiatan ini bukan hanya berjalan mungkin saat ini saja. Kita akan bersinergi dengan stakeholder yang lain, dengan aparat desa, pemerintah, kemudian instansi-instansi terkait. Ya, secara bahu-membahu kita untuk menyelesaikan. Ya, menyelesaikan terutama akses yang terpenting adalah membuka jalur untuk para nelayan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih cepat lebih bagus. Mumpung cuaca juga lagi bagus. Ya, kita laksanakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Jelas? Ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, siap? Siap. Siap. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Setelah ini, untuk masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, dibagi ya, kapal per kapal. Terus kemudian yang masyarakat nanti boleh juga naik ke perahu karet ataupun shredder. Ya, kemudian untuk rekan-rekan wartawan nanti pada saat berangkat bisa menyesuaikan. Nah, sementara mungkin pakai kapal yang ada, nanti begitu di tengah sana ya sudah ada material-material kita yang sudah ada di tengah laut sana. Untuk rekan-rekan wartawan silakan nanti menyesuaikan. Tapi pada saat berangkat dari sini mungkin bisa bersama-sama menggunakan senjata lain ataupun punya perahu karet kita. Ya. Siapa? Demikian. Silakan langsung diatur ASOP ataupun Danposal mekanisme pemberangkatannya. Ya, selesai. Ya, Jason dan juga pemirsa, baru saja kita simak bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Danlanal Tamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto. Memang tadi menjelaskan beberapa hal, terutama terkait dengan keamanan di sini. Kita akan mencoba untuk bertanya seperti itu.
Siap. Oke. Pak Hari, izin untuk terkait dengan kegiatan hari ini akan seperti apa sih Pak? Apakah nanti akan dibagi TNI dengan masyarakat atau seperti apa? Ya, kita bersinergi dengan masyarakat. Ya, kita sudah orientasi sebelumnya. Ya, kita bergerak hari ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Bukan hanya hari ini saja Angkatan Laut bergerak, tapi dari jauh-jauh hari. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk ke aparatur desa. Ya, dalam hal pemagaran, kita berupaya untuk koordinasi. Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan sebelum hari ini itu adalah memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan akses masyarakat untuk nelayan terutamanya untuk mencari nafkah. Kemudian untuk hari ini ya kita upayakan semaksimal mungkin, terutama kita prioritaskan adalah jalur keluar masuk masyarakat dalam untuk mencari ikan. Demikian. Tadi Bapak sempat menyampaikan terkait dengan faktor keamanan begitu Pak. Nah untuk menjamin masyarakat dan juga TNI ini aman ini seperti apa sih Pak? Karena kan tadi Bapak sempat menyampaikan juga bahwa memang ada bambu-bambu yang cukup tajam begitu Pak. Betul, ya kemarin kami sudah orientasi seperti yang saya sampaikan, bambu-bambu itu diikat-ikat. Ya, kemudian nanti akan sebagian melalui atas untuk membuka ikatan-ikatannya itu, kemudian yang lainnya akan kita robohkan secara bersama-sama. Pak, kita izin untuk doorstop terlebih dahulu Pak bersama dengan media-media yang lain Pak. Oke, Jason dan juga pemirsa di rumah, memang saat ini kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait dengan apel dan juga proses terkait dengan pencabutan bambu misterius ini. Kalau tadi kami lihat dan juga dengarkan begitu apa yang disampaikan oleh dan Lantamal 3 Jakarta yaitu Hari Indarto memang menjelaskan bahwa ada beberapa pihak begitu yang akan berangkat. Setidaknya tadi ada 600 orang. Kita akan dengarkan terlebih dahulu doorstop yang akan disampaikan. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Ya, kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang pertanyaan. Dan ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya. Nanti kalau ada yang mengaku ada. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Tahunya ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan.
Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Dari masyarakat dan nelayan, stakeholder mana saja yang mengikuti kegiatan hari ini? Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja. Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten. Ya, tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI Ya. di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Ya, cukup. Ya nanti lagi. Ya, nanti lagi ya di tengah lapangan. Oke, terima kasih.